لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Husnul khotimah itu disebutkan di sini antara lain satu, nutqatun bisyahadati indal mauti, mengucapkan syahadah atau mengucapkan la ilaha illallah di saat kematiannya. Orang Islam, nah ini harus dipagari di sini ya. Orang Islam itu pun masih kabur. Orang Islam yang mengerjakan sholat, melaksanakan rukun Islam, ahlu sunnah wal jamaah, dipagari itu lagi. Artinya bukan jil, bukan ingkaru sunnah, bukan syiah, bukan. Ketika saat-saat terakhir kematian menjelang dia, ucapan yang diucapkan yang terakhir, ucapan terakhir dia la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Rasulullah perintahkan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntunlah orang yang sudah mulai menampakkan tanda-tanda kematian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kasus besar yang diambil oleh para ulama yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab dalam rangka menjaga agar orang yang dia tengok di siang hari Jumat, walau alam ya, kira-kira jam, kalau sekarang ya jam setengah 11 atau jam 11, jam 11.54 itu baru masuk waktu zuhur. Jam 11 dia menyempatkan diri untuk menziarahi salah seorang kenalannya yang sakit, tinggal terpencil di tengah-tengah padang pasir. Ketika dia ketuk pintu, ternyata di rumah nggak ada orang, yang ada cuma dia sendiri. Dalam suasana kritis. Nah, Umar Ibnul Khattab menuntun dia la ilaha illallah. Alhamdulillah bibir itu masih bergerak-gerak meskipun suara dari mulut kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. La ilaha illallah. Pisan wae. Sudah selesai, dia diam. Pikir Umar, kalau dia saya tinggal sementara tidak ada yang menunggui, saya harus sholat Jumat. Kalau dia saya tinggal, nggak ada yang menunggui, dan tidak mengucapkan kata-kata setelah saya tuntun dengan la ilaha illallah, kemudian dia mati, ucapan yang terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Dakhalal jannah, masuk sana, tanda husnul khotimah. Hadis riwayat Abu Dawud, kalau diterangkan di sini disahihkan oleh Al-Albani. Ya mudah-mudahan begitu. Lah nek kalau saya tinggal Jumatan, kemudian 15 menit, 20 menit lagi dia siuman mimi, padahal nggak ada yang nunggui, berarti ucapan terakhirnya bukan la ilaha illallah tetapi mimi. Itu yang ditakutkan oleh Umar itu. Sampai akhirnya para ulama menyimpulkan diperbolehkan orang untuk tidak berjamaah selain karena hujan lebat atau karena sakit atau karena menunggui orang sakit yang sudah dekat dengan ajal sementara tidak ada orang lain yang menunggui dia. Ini saya pernah terangkan tapi saya ulangi ya. Ini
di masyarakat begitu ya. Masyarakat itu kalau orang itu sudah apa namanya, sudah nazak ya, itu biasanya kalau kita menandai dengan apa itu, dengan apa? Belum tahu nunggoni wong loro, hah? Apa? Ngorok. Kata-kata ngorok dari kata-kata itu dibahasakan dengan ghor-ghoroh. La yazalullahu yaqbalu taubatat dan malam yughorghir. Ghor-ghoroh itu. Kalau masih diyakini dia itu masih bisa diajak komunikasi ya, kita bisikkan ke telinganya. La ilaha illallah. Pisan wae wis. Kita kan enggak ya. La ilaha illallah. Wis meneng wae ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kang aku wis kesel iki gantenono kowe. Sing waras wae kesel apalagi yang sakit ah. Itu ya maaf ya sampai keluarga saya sendiri, jadi ibu mertua itu. Saking semangatnya pisan bae. Oh pisan bae. Lah nanti kalau sadar, kalau siuman kadang-kadang ya tadi Mimi di anakku ragil ndi lah. Kalau Salman Al-Farisi dalam suasana begitu olesi tubuh saya dengan minyak wangi yang saya simpan di dalam almari, hadiah dari Rasulullah. Ngapa? Saya sebentar lagi akan kedatangan tamu. Dituntun la ilaha illallah. Sudah meneng baik. Ya sudah sekali ya. Wah, beger tuh. Sampai saya lihat itu wallahu alam ya, di Yarsis itu ada beberapa orang wanita yang ya saya kenal ya dengan keluarga mertua itu saya kenal. Iki wong iki aku ora kenal nek kok melu-melu. Jangan-jangan menawarkan jasa untuk ikut wiladalahan. Nalken wong mati wae dijadikan proyek untuk mencari uang. Betul, saya lihat itu. Saya tanya sama ibunya, "Kayak apa tuh?" "Mboten ngerti." Lah kan, ya mboten ngerti lah. Jadi ya pakai orangnya sudah umurnya ya sudah 60, pakai kudung ya kudungnya orang 60 tahun ya teng pletot begitu. Baca surat Yasin terus diwaca. Lagi sing ngakon sapa? Gitu ya. Jadi la ilaha illallah. Satu, berakrab-akrab dengan syahadah. Yang kedua, berakrab-akrab dengan kematian dalam hal ini. Berakrab-akrab dengan kematian. Nek dikon nunggone gelem ning sajake wis wis laneng ngono terus. Sedakepno, iya aku sedakep dhewe wis. Lah ini kita tinggalkan. Kita hindari. Kita mesti akan mengalami itu. Apalagi kalau memandikan. Ih. Naudzubillah. Mandikan kok naudzubillah terus. Ini pertama. Hadis dari Mu'adz bin Jabal. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis sahih. Yang kedua, al-mautu birashil jabin. Ketika kematian itu menjelang, dahi itu berkeringat. Dahi itu berkeringat. Kalau Rasulullah menghadapi suasana yang tegang, biasanya ketika beliau dalam keadaan tidak sadar karena menerima wahyu,
dahi beliau juga berkeringat. Termasuk ketika surat An-Nur itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang isinya banyak sekali ya. Isinya. Tadzakkaru hadimal ladzat kata Rasulullah. Ingat-ingatlah selalu perkara yang bisa merusak kenikmatan dunia. Wis ora bakal ngrasake sego liwet meneh, ora bakal ngrasake ayam goreng. Mana Pak Rowan itu? Pak Sugiman ya. Ngulonnya Pak Endut, ngalor. Itu sudah nggak akan merasakan itu lagi. Nggak akan ngerasakan kopi jahe lagi, nggak akan ngerasakan. Apa itu? Kematian. Jadilah acar ning mati melu nunggoni. Itu berangkat dari tuntutan supaya saya itu sadar bahwa nanti saya akan mengalami hal yang seperti itu. Rasulullah. Ini jadi yang pertama, mati dengan membaca la ilaha illallah, kemudian mati dengan keadaan dahi itu berkeringat. Yang ketiga, mati pada malam Jumat. Mati pada malam Jumat atau Jumatnya itu sendiri. Au nahariha. Al mautu lailatal jumu'ati au nahariha, atau siangnya. Maghrib hari ini pukul 18.05, pas 18.05 tambah 3 detik dia meninggal. Itu masuk malam Jumat. Atau besok pagi sampai siang sampai sore sebelum pukul 18.05, 18.03, 4 menit dia meninggal, masih masuk hari Jumat. Berdasarkan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis tadi belum saya bacakan ya. Mamin muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatil jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Tidak ada seorang mukmin pun yang mati pada malam hari Jumat, pada hari Jumat atau malamnya. Tidak ada seorang mukmin yang mati pada hari Jumat atau malamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari siksa kubur. La ilaha